Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala pada siang yang berbahagia ini, di hari yang mulia, hari Jumat, pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kita masih bisa bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah Tabaraka wa ta'ala yang kita cintai ini, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki, melaksanakan ibadah solat Jumat secara berjamaah. Pada bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di bulan ini kita memaksimalkan waktu-waktu yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah. Atau ketika kita berpuasa di siang Ramadan tapi kita tidak memaksimalkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita akan menjadi sia-sia. Rubbas shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Banyak di antara manusia yang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa lahwi wat ta'ab. Banyak di antara orang-orang yang mendirikan qiyamul lail di bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya kecuali hanya sia-sia dan capek belaka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat dan salam ini tersampaikan buat para sahabat, buat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat tabi'in tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang berbahagia, kemudian khatib tak lupa berwasiat kepada jamaah sekalian, terutama bagi diri khatib pribadi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita meninggalkan dunia ini wafat kecuali dalam kondisi Islam yang kafah. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, pada suatu ketika di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah pernah terjadi musim paceklik, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya kesulitan dalam mendapatkan air bersih.
di mana-mana kekeringan, hanya satu sumur yang tersisa, pemiliknya seorang Yahudi yang bernama Sumur Raumah, yang mana rasa air daripada Sumur Raumah ini sedikit hampir sama dengan air Zam-Zam, sehingga para sahabat berbondong-bondong mengantri sepanjang-panjangnya membeli dengan harga yang tinggi kepada pemilik sumur tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat kejadian ini merasa kasihan dengan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang memiliki kelebihan harta, yang kemudian kalian gunakan harta tersebut untuk membeli daripada Sumur Raumah itu, sehingga kalian menyedekahkan, mewakafkannya untuk kaum muslimin, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala yang kalian lakukan dengan surganya." Sehingga ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkan sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergegas untuk bagaimana caranya agar Sumur Raumah itu menjadi milik kaum muslimin. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjumpai pemilik daripada Sumur Raumah itu, seorang Yahudi tersebut. Kemudian Utsman bin Affan menawarkan untuk membeli sumur itu dengan harga yang tertinggi. Akan tetapi ternyata pemilik sumur ini, seorang Yahudi ini, tidak mau memberikannya kepada Utsman bin Affan, karena itu adalah di antara penghasilan yang ia dapatkan dari keseharian hidupnya. Kemudian Utsman bin Affan pun tak dapat untuk membeli Sumur Raumah itu. Akhirnya Utsman bin Affan tidak tinggal diam. Dia berkata kepada pemilik Yahudi itu, "Wahai Yahudi, ini kalaupun engkau tidak bisa menjual daripada seluruh dari Sumur Raumah ini, bolehkah engkau memberikan kepada kami separuh daripada penjualan ini?" Kemudian pemilik Yahudi itu pun karena tergiur, Utsman menawarkan dengan harga yang tertinggi, sehingga pemilik Yahudi pun menjual daripada setengah daripada Sumur Raumah ini. Di hari ketika Utsman bin Affan memiliki Sumur Raumah itu, dia berkata kepada seluruh para sahabat untuk mengambil air itu, untuk mengambil sebanyak-banyaknya persiapan, karena esok harinya sumur itu milik Yahudi. Kemudian sahabat pun berbondong-bondong mengambil air secukupnya untuk persiapan 2-3 hari ke depan. Sehingga lama-kelamaan pemilik sumur Yahudi ini pun kehabisan akal, tidak ada lagi yang mau membeli daripada air sumur tersebut. Sehingga dia berkata kepada Utsman bin Affan bahwasanya kalau Utsman mau sumur ini dibeli lagi dengan separuh harga, sama dengan harga yang ditawarkan pada awal waktu yang lalu tersebut. Sehingga ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sumur Raumah ini sampai hari ini dirasakan manfaatnya untuk kaum muslimin. Sedekah wakaf yang diberikan oleh Utsman bin Affan yang diserahkan untuk kaum muslimin dirasakan manfaatnya, sehingga tidak ada lagi daripada sahabat yang paceklik air, mereka berkecukupan dengan air. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Inna nahnu nuhyil mauta, sungguh kami menghidupkan mereka yang mati, kata Allah. Kemudian kami catat apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia, wa atharahum, dan apa yang mereka tinggalkan. Seluruh daripada perbuatan yang dilakukan manusia tercatat di Lauhul Mahfuz. Profesor Dr. Khalid bin Ali berkata bahwasanya wa atharahum, apa yang ditinggalkan ini adalah dalam bentuk wakaf, sedekah yang diberikan kaum muslimin semasa hidupnya. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di dalam hadis yang masyhur kita sering mendengar, idza matal insan, ketika manusia itu mati, inqata'a, putus
putus amalannya. Yang pernah solat putus, apa yang dilakukan putus illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang salah satu daripada 3 itu adalah sedekahun jariyah, sedekah yang mana sedekah itu mengalir pahalanya walaupun kita sudah tiada. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu di bulan Ramadan ini Allah tabaraka wa taala memberikan ibadah mahdoh kepada kita. Selain daripada ibadah puasa, kita juga diwajibkan untuk membayar zakat, zakat mal, zakat fitrah. Maka dari itu di bulan suci yang mulia ini, segala apa yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan sampai kita di bulan yang mulia ini kita menjadi orang-orang yang merugi, kita menjadi orang-orang yang dilaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak di antara manusia yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, ibadah harta ini adalah salah satu daripada ibadah yang mana manusia mesti berusaha untuk mencarinya. Berusaha ini harus berusaha pula. Dari mana engkau dapatkan harta itu? Kemana kau belanjakan harta yang kau dapat? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seseorang dari rahim ibunya, la ta'lamuna syai'a, dia tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran, Allah berikan hati dan pikiran, la'allakum tashkurun, agar manusia mau bersyukur. Ketika itu manusia pun bisa melakukan apa-apa, bisa bekerja, sehingga dengan bekerja itu dia memperoleh daripada hasil yang ia dapatkan berupa harta. Tapi ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mendapatkan harta, jangan lupa kita berikan kepada yang haknya sebahagian. Agama Islam tidak menyuruh kita, tidak memerintahkan kita untuk bersedekah daripada seluruh harta kita. Sebahagian saja kau berikan, itu bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, bukankah kita ini manusia hanya berbeda dalam silih waktu yang berganti saja? Ketika seseorang tamat SMA, sahabat teman akan bertanya kepadanya, kemana engkau akan menyambung? Ke kampus mana engkau akan berkuliah? Ke UGM kah? Ke UI kah? Ke Unila, UIN? Kemana kau akan melanjutkan studimu, wahai temanku? Selesai daripada studi S1, S2, S3, teman-teman kembali bertanya, di mana kau bekerja? Sudah apa pangkat yang kau peroleh daripada hasil kuliahmu pada waktu-waktu yang lalu? Kemudian di usia 25, teman-teman sahabat kembali bertanya, sudahkah engkau menikah? Berapa orang anakmu? Sudahkah anakmu bisa berjalan? Lanjut di usia 50 tahun lebih, kemudian teman-teman pun kembali bertanya, apakah engkau akan pensiun? Di usia berapa kau akan pensiun, wahai temanku? Masuk di usia 60 tahun ke atas, teman-teman pun kembali bertanya, siapa di antara kita yang sudah meninggal mendahului kita? Di usia 70 tahun, teman-teman kembali bertanya kepada kita, di antara kita yang masih hidup, siapakah yang masih bertahan hidup? Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup? Karena sudah banyak di antara teman-teman yang sudah mendahului kita. 80 tahun usia, mata mulai rabun, telinga mulai tak bisa mendengar, tubuh mulai membungkuk, sampai pada akhirnya malakul maut datang menjemput, nyawa berpisah dari jasad, tubuh terbujur di atas kasur. Beramai-ramai orang datang membacakan Al-Fatihah, surah Yasin, mendoakan kita. Kemudian setelah itu berbondong-bondong keluarga memandikan kita, karena tubuh ini sudah tidak lagi berdaya. Selesai dimandikan, tubuh ini akan dikafani 3 lapis tidak berjahit. Setelah itu barulah kita diantar ke masjid. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jangan sampai kita pergunakan hidup kita ini untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah kita datang berjamaah ke masjid sampai pada akhirnya orang lainlah yang memaksakan kita untuk datang ke masjid. Tak pernah kita solat di belakang imam sampai pada akhirnya orang lainlah yang memaksakan kita solat di depan imam. Beramai orang solat, kemudian diantarkanlah kita ke dalam pusara, ke dalam liang lahat, ditutup dengan sehelai kain kafan, diinjak-injak tanah itu agar tidak bisa dimakan oleh binatang buas, jasad yang lemah dan tak berdaya itu, sampai pada akhirnya tubuh itu pun tertutup di atas tanah. Kemudian satu persatu orang meninggalkan kita. Ketika itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Belanjakanlah harta kalian itu wahai manusia, belanjakanlah sebagian harta kalian itu di jalan Allah sebelum datang kematian menjemput kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika itu manusia yang telah dipanggil, yang telah berpisah nyawa dari tubuhnya, berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan kau beri tangguh waktu ajalku ya Allah, sebentar saja ya Allah. Kalau kau diberi tangguh waktu, kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah ya Allah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal saleh. Kenapa sedekah dipisahkan dari amal soleh, padahal sedekah itu bahagian dari amal soleh? Karena ternyata sedekah itu adalah pahala yang sangat besar. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, setidaknya ada beberapa hal yang didapatkan oleh orang-orang ketika dia meninggalkan dunia itu dengan pahala sedekahnya. Yang pertama, sedekah itu dapat meringankan sakaratul maut. Yang kedua, sedekah itu menjadi penerang lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pahala daripada sedekah itu adalah di antara pintu-pintu surga ada satu pintu surga yang lebar yang bernama pintu Sakhaya yang dilewati oleh orang-orang dermawan. Yang keempat, tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa senangnya, ringannya tangan kita untuk bersedekah. Kemudian yang kelima, hisab yang paling berat di hari kiamat adalah sedekah. La tazulu qadama abdin, tidak akan beranjak kaki seorang anak Adam hatta yus'al an arba, sampai dia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabu, dari mana kau usahakan harta itu. Wa aina anfaqahu, kemana kau belanjakan harta itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allahu azza wa jalla fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا لا تدع في مقامنا هذا أحدا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا معاسرا إلا يسرته ولا مسافرا إلا وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لك فيها رضا ولنا فيها صلاح يا أكرم الأكرمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة والله يعلم ما تصنعون